Hai teman-teman semua, selamat datang kembali, welcome back ya. Selamat bergabung kembali buat kalian ya yang masih setia, yang masih stay di channel The Eye of Tarot. Terima kasih banyak bantuannya, support dan dukungannya ya. Terima kasih banyak ya. Teman-teman, kali ini kita akan live reading ya. Reading terkait kehidupan kamu, nah, terutama perihal asmara. Karena banyak yang DM ya, banyak yang minta readingan terkait perasaan seseorang kepada kamu, terutama orang yang telah meninggalkan kamu ya, orang yang telah pergi dari kehidupan kamu. Dalam arti ini maksudnya itu mungkin mantan kamu. Nah, seperti apa dia saat ini, perasaan dia terhadap kamu, kita akan reading. Nah, gunakan intuisi kamu teman-teman semua ya. Kita akan buka 3 kartu. Nah, saat masing-masing kartu akan menggambarkan perasaan dia kepada kamu teman-teman ya, akan menggambarkan perasaan dia kepada kamu. Kartu yang pertama kita tutup dulu, dan kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Nah, boleh di pause dulu video ini teman-teman ya. Gunakan intuisi kamu, pilih kartu, dan kita akan baca ya, kita akan jabarkan. Kita akan buka secara random. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan pilih. Oke, teman-teman, langsung kita buka kartu ya. Kartu yang mana kita mau buka dulu ya? Kita akan buka kartu ketiga dulu. Nah, ada Knight of Swords. Nah, teman-teman, buat kalian yang ingin tahu saat ini dia seperti apa, perasaan dia seperti apa, dia sedang berperang melawan rasa rindunya kepada kamu ya. Kehidupan dia setelah meninggalkan kamu itu merupakan suatu hal yang berat ya, suatu hal yang tidak mudah buat dia, sehingga dia buat move on dari kamu saja itu suatu hal pertentangan batin yang cukup kuat, suatu perjuangan yang luar biasa dia untuk bisa melupakan kamu. Nah, ini menggambarkan dia masih belum bisa untuk lepas dari kamu, belum bisa melupakan bayang-bayang kamu, belum bisa melupakan kenangan-kenangan indah bersama kamu ya. Karena terlihat untuk bisa ke tahap berikutnya itu sungguh luar biasa, artinya ada perjuangan keras dari dia untuk bisa melupakan kamu. Nah, kita lihat apakah perjuangan keras dia itu berhasil ya? Apakah dia bisa melupakan kamu atau masih akan memikirkan kamu dan punya perasaan cinta yang masih kuat terhadap kamu. Kita akan lihat. Nah, ada film. Nah, teman-teman ya, jelas di sini dia tidak akan mampu melupakan kamu. Dia belum mampu melupakan kamu karena ada the devil ya. Nah, apa yang membuat dia belum bisa melupakan kamu teman-teman di sini? Poinnya adalah the devil. Nah, the devil ini hubungannya negatif teman-teman ya. Bisa jadi perihal nafsu. Nah, hal ini yang selalu membayangi dia ya. Hal ini yang selalu terngiang di pikirannya ya, yang terlalu terbayang di pikirannya terkait kamu itu adalah penampilan kamu ya. Kamu terlalu cantik yang membuat dia bergairah. Nah, itulah salah satu sebab kenapa dia belum bisa mampu melupakan kamu ya, belum mampu untuk bangkit move on dari kamu. Nah, karena dia terlihat ya masih takut kehilangan kamu. Tapi poinnya negatif teman-teman. Artinya dia tuh belum bisa melupakan kamu, masih teringat kamu tuh terkait hal-hal yang negatif ya. Bisa jadi terkait nafsu ya, terkait keinginan-keinginan secara fisik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihat kartu berikutnya. Jelas teman-teman ya, kartu file ketiga, dia belum mampu ya untuk bangkit ya, untuk melupakan kamu ya. Untuk melupakan kamu butuh suatu pekerja keras bagi dia, suatu perperangan batin dia untuk bisa melupakan kamu. Tapi negatifnya ya, yang membuat dia tidak bisa lupa kamu tuh karena penampilan kamu, karena fisik kamu ya. Nah, yang halnya tuh negatif ya. Bisa jadi dia masih butuh hal-hal yang berbau batiniah seperti itu. Oke, kita akan buka kartu pertama, file pertama. Ada Six of Wands. Nah, teman-teman, kartu pertama menggambarkan saat ini memang dia sudah mulai
stabil dalam kehidupannya ya, dalam hal asmara. Karena terlihat juga ada sosok yang orang-orang yang juga saat ini menaruh hati padanya, yang membuat dia merasa, wah, lepas dari sini aku masih punya kok orang yang masih menyukai aku, seperti itu ya. Masih ada orang yang menyayangi dia. Nah, dia merasa saat ini dia sudah mulai bisa melupakan kondisi yang sebelumnya. Artinya dia move onnya sudah mulai bisa move on ya. Artinya dia sudah memegang kendali terhadap perasaannya. Dia mampu mengontrol perasaannya. Dia mampu saat ini berjalan ya, walaupun dia memikirkan kamu, namun banyak sosok yang saat ini juga memperhatikan dia, yang memungkinkan memalingkan pikirannya daripada kamu. Kita lihat apakah dia memang benar-benar sudah melupakan kamu, selagi ya, semestipun dia juga mempunyai orang yang mencintai dia. Kita akan lihat. Six of Cups. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini, sebenarnya dia belum seutuhnya melupakan kamu ya. Kenangan-kenangan masa lalu itu masih selalu hadir dalam kehidupannya. Six of Cups ini menggambarkan nostalgia. Artinya sekalipun dia bersosok cool ya, bersikap seolah-olah dia tidak lagi punya perasaan dengan kamu, ternyata di dalam hatinya dia masih memikirkan kamu. Masih ada kenangan-kenangan kamu itu yang masih dia ingat terkait asmara ya. Artinya mungkin dia masih membandingkan antara yang baru ini, orang yang mencintai ini, dengan kamu. Karena terlihat di pikirannya itu masih ada kamu, teman-teman ya. Masih ada kamu dalam hal pikirannya. Nah, di sini terlihat jelas teman-teman, dia masih berjuang lah kayaknya di sini terkait melupakan masa lalunya ya. Walaupun dia terlihat cool, terlihat santai, terlihat enjoy. Nah, namun gak bisa dibohongi ya, kenangan-kenangan manis bersama kamu itu masih menghantui hari-harinya. Nah, file terakhir teman-teman, buat kalian yang milih file kedua ya, ada Two of Pentacles. Nah ya, buat kalian yang memilih ini, saat ini dia mulai bisa seimbang kehidupannya ya. Dalam hal asmara mungkin dia sudah mulai bisa seimbang kehidupannya. Nah, dia terlihat mulai mengendalikan kehidupan asmaranya. Dia mulai bisa mungkin mulai move on ya. Nah, mulai ada suatu kebangkitan dalam kehidupannya di sini teman-teman ya, terkait finansial kayaknya ya, yang membuat dia mulai bisa stabil itu terkait finansial. Artinya kesibukan dia dalam hal finansial, karir dia mungkin itu membuat dia mulai mulai bisa sedikit demi sedikit untuk melupakan kamu ya. Untuk mulai bisa move on ya. Kesibukannya, fokusnya pada bisnisnya mungkin, atau pekerjaannya, atau usahanya. Itulah salah satu alasan kenapa dia bisa tenang, bisa mengendalikan perasaan dia kepada perihal asmaranya, seperti itu. Kita akan lihat apakah dia benar-benar sudah melupakan kamu atau dia masih sangat menginginkan kamu. Nah, ternyata ya, di sini bukan terkait perasaan dia ya, tetapi di sini penyesalan teman-teman. Nah, ada Five of Cups. Ada penyesalan besar dia di sini terkait hubungan dengan kamu. Nah, penyesalan ini bisa jadi atas apa tindakan yang dia lakukan sebelumnya ya. Nah, penyesalan ini bisa terkait hubungan kamu itu yang konotasinya bisa jadi karena penyesalan ini terkait finansial teman-teman. Artinya tahap dia sebelumnya itu susah, sekarang dia sudah mulai bisa bahagia. Nah, penyesalannya itu kenapa dia tidak bahagia dengan kamu dulu terkait finansial, bisa seperti itu teman-teman. Namun arti dari sesungguhnya
Yang lebih globalnya ya adalah tetap ada penyesalan dari dia terkait akhir dari hubungan dengan kamu ya. Setelah dia mengakhiri atau kamu mengakhiri, ada beberapa kesedihan terkait diri dia ya. Nah, walaupun di dalam kesehariannya, teman-teman, dalam kesehariannya dia stabil, dia terlihat tidak ada permasalahan, tidak ada kesedihan di raut wajahnya. Namun ya, sifat manusia di keramaian dia dapat menyembunyikan kesedihan, itu poinnya. Nah, di dalam kesendiriannya dia masih banyak penyesalan, masih banyak perenungannya, masih banyak merasa bersalah atas gagalnya hubungan kalian. Nah, ya, terlihat ada beberapa cup yang tergeletak, artinya bisa berupa kesalahan-kesalahan dia yang dia tatapi, teman-teman ya. Kegagalan-kegagalan dia dalam mewujudkan impian kalian itu yang dia ratapi, yang dia sedihkan ya. Kalau dilihat dari 3 ini, teman-teman, 2 ini ya, antara file pertama dan kedua, mungkin di kehidupan dia bisa terlihat cool, terlihat santai, terlihat enjoy. Nah, namun di dalam hatinya dia masih memikirkan kamu ya, kenangan-kenangan manis kamu ya. Nah, kalau di sini terkait penyesalan atas semua tindakan ya. Entah dia menduakan kamu setelah dia bersama dengan orang yang baru, dia merasa menyesal karena kamu sosok yang berbeda dari pasangannya yang saat ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu, teman-teman ya, karena saya juga kurang suka untuk durasi panjang-panjang, nanti kalian bosan seperti itu. Kita pada intinya saja, jangan bertele-tele. Nah, inilah poinnya, teman-teman. Perasaan dia kepada kamu, saya rasa kamu sudah cukup mengerti ya, teman-teman ya. Saya rasa cukup sampai di sini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya ya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.